Hari ini kita mau bahas tentang faith and grace. Kalau minggu lalu kita udah bahas tentang active faith banyak banget sampai pada di DNA ya, kok selama seminggu itu kayak udah baca dari Tawarik, terus sebelum Tawarik juga udah pindah ke Kisah Para Rasul, tapi semua disambungin sama active faith gitu. Kayak padahal udah ngomong dari kitab ke kitab tapi tetap tentang active faith. Kita semua belajar banyak. Hari ini kita mau lebih lagi belajar about faith and also grace. Silakan, Ko Martin. Amin. Ya, katanya paling terkenal kan jargon kalau di luar itu kan FNB ya. Kalau FNB itu kan singkatannya Food and Beverage gitu ya. Memang tubuh kita sangat memerlukan makanan dan minuman sih. Salah satunya itu yang bikin kita jadi bisa beraktivitas sehat. Nah, tapi ternyata kalau kita di dalam kebenaran firman, roh kita juga butuh yang namanya FNG guys, ya. Ada yang disebut dengan faith and grace gitu. Jadi kemarin waktu ketemu sama siapa ya, ketemu sama David kalau nggak salah, katanya wah ini diganti jargonnya ya. Bukan diganti ya, tapi kita seimbangkan karena ada kebutuhan roh, ada kebutuhan jiwa, juga ada kebutuhan tubuh ya. Jadi biar kita seimbangin semuanya gitu ya. Seneng banget bisa sama-sama kita belajar gitu ya. Boleh nggak sebelum kita sama-sama belajar, boleh nggak kita satu dalam doa dulu mungkin ya? Aku sangat tergerak untuk mendoakan saat ini. Actually banyak banget teman-teman kita yang lagi body not delicious ya. Bodinya lagi not delicious ya, kurang ovomaltine dan mungkin kurang Nutella gitu ya. Yuk kita sama-sama doakan dulu. Kita sama-sama satu dalam doa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam keluarga rohani yang begitu luar biasa. Kami belajar untuk saling berbagi, kami belajar untuk saling mengalami Kristus, kami belajar untuk menjadi support bagi DNA-DNA kami. Hamba berdoa biar malam hari ini, khususnya bagi teman-teman kami yang sedang tidak enak badan atau sedang sakit atau sedang lemah tubuhnya. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang juga boleh menguatkan karena Engkau adalah karena dari Engkau ada kesembuhan. Kami berdoa Bapa agar kebenaran firman-Mu Tuhan juga sungguh boleh memerdekakan setiap daripada pikiran-pikiran kami, agar juga tidak ada tuduhan-tuduhan yang keluar dari dalam pikiran kami, tapi kami juga boleh betul-betul dimerdekakan. Dan sekali lagi kami percaya saat ini juga kesembuhan Tuhan boleh mengalir kepada mereka yang sedang lemah tubuhnya. Jaga Tuhan juga boleh berikan kekuatan bagi organ-organ tubuh untuk menopang kesembuhan yang sejati. Terima kasih. Dan sebentar kalau kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau belajar. Tuhan juga boleh bukakan hati kami, Tuhan juga boleh bukakan pikiran kami. Kami percaya ini adalah waktu yang luar biasa. Kalau Engkau bersama-sama dengan kami boleh enjoy this time and this moment. Thank you Lord Jesus, we pray in Jesus name. Amin. Oke, amin teman-teman sekalian. Sekali lagi aku mau mengajak buat teman-teman yang memang memungkinkan, kebetulan kita punya kesempatan pada malam hari ini bukannya podcast ya. Jadi sangat diharapkan jika memang bisa membuka video, kita sama-sama bisa ketemuan walaupun katanya sekarang COVID lagi naik, tapi percayalah kalau lewat online pasti nggak akan tertular ya. Kamu boleh ngomong sekeras-kerasnya. Nah ini kalau udah ngebuka gini kan enak gitu ya, ketemu ya. Wah ada Joshua dari Morowali, terus ada William, terus juga ada Devina, ya pas banget ya. Ada Richard, ada MG ya, ada MG yaitu ada Maggie, juga ada Oma Lani. Shalom Oma. Yes, waduh, udah kangen nih sama Oma ya. Udah lama nggak ketemuan sama Oma Lani nih. Waduh, luar biasa. Yuk kita buka mikrofon sama-sama kita sapa nih Oma Lani nih. Yuk, kita buka mikrofon nanti aku hitung satu 2 3 ya. Kita sama-sama sapa Oma Lani ya, luar biasa ya. Satu, dua, tiga. Hai, Halo, Oma. Malani. Halo. Wuh. Seneng ya, seneng bisa sama-sama ngumpul bareng di sini. Minggu lalu aku senang banget karena a very powerful respon gitu ya dari teman-teman, banyak yang jadi belajar banyak, ngerti banyak ya. Memang
itu adalah sebuah bagian yang penting sekali gitu ya, untuk faith menjadi sebuah active faith. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang grace, dan aku mau cerita sedikit. Ada sebuah kisah seorang anak muda yang namanya adalah John. Ya, si John ini dibesarkan dari keluarga yang mungkin nggak terlalu mewah, keluarga yang sederhana bahkan kalau boleh dibilang. Kebetulan ketika dia usia 6 tahun mamanya meninggal, dan mamanya kena sakit tuberkulosis dan nggak bisa disembuhkan, TBC, dan akhirnya mamanya nggak ada gitu. Sedih sekali. Namun kemudian papanya akhirnya menikah kembali, ya. Dan ketika papanya menikah, si John ini merasa bahwa dia punya kebutuhan emosional tidak dipenuhi, ya, karena seperti ada distant gitu, seperti kayak ada jarak untuk bicara dengan mama tirinya gitu. Dan di usia dia masih kecil banget, ya, ini bukan murid Yesus by the way. Di umur dia yang 11 tahun akhirnya dia memutuskan untuk dia mau coba untuk berlayar. Dia ikut papanya yang juga adalah seorang pelayar atau nelayan gitu. Dan you know what, ketika sudah mulai ikut berlayar, dia mulai belajar satu hal, dua hal gitu ya. Sampai akhirnya dia mulai tambah besar, dan dia mulai berdagang. Ya, dia menjadi seorang pedagang yang juga pada waktu itu diperbolehkan untuk memperdagangkan budak. Ya, jadi budak dari beberapa negara dia jual gitu ya, diperdagangkan. Dan menarik sekali, suatu ketika sedang terjadi badai, dan kebetulan perahunya berlayar. Waktu itu situasinya sudah sangat sulit sekali. Dipikir bahwa kapalnya ini akan karam gitu ya. Dan dia berdoa, bukan berdoa ya, dia berteriak gitu ya, Lord, tolong, have mercy on us gitu ya. Tuhan, curahkan kasih karuniamu kepada kami semua gitu. Dan dari saat itu, puji Tuhan, akhirnya dilalukanlah karamnya nggak jadi, ya, karamnya nggak jadi, dan dia akhirnya bisa tetap berlayar. Dan suatu ketika di usia dia yang umur 47 tahun, dia menulis sebuah lagu yang sangat terkenal sekali di seluruh antero bumi ini, yang judulnya adalah Amazing Grace gitu ya. Dimana lagu Amazing Grace ini sebetulnya melambangkan kehidupan dia gitu. Nah, yang menarik adalah, you know what, penulis daripada lagu Amazing Grace ini, bahkan sampai di usia tua dia, akhirnya di usia tua dia tuh udah hilang ingatan. Jadi mungkin seperti kayak Alzheimer gitu ya. Tapi yang dia ingat cuma dua hal di akhir daripada hidupnya dia. Yang pertama, bahwa aku adalah orang berdosa. Dan yang kedua, Kristus adalah penyelamat hidupku. Keren banget ya. Jadi penulis lagu daripada Amazing Grace, setelah tua pun yang dia ingat itu cuman dua hal itu aja gitu loh. Nah, cerita yang barusan aku bagikan kurang lebih bisa jadi satu gambaran bahwa memang kasih karunia Tuhan tuh seperti itu ya. Kadang ada yang bilang kasih karunia Tuhan itu karena kita sudah dikasih kehidupan yang kedua, dikasih pengharapan gitu ya. Dan kadang itu membuat kita itu seperti kayak punya apa istilahnya tuh, kayak nyawa cadangan gitu ya. Nah, hari ini aku mau memulai dengan sebuah arti dulu ya tentang grace. Mungkin PPT-nya bisa ditampilkan. Apakah bisa ditampilkan? Yes. Thank you. Oke, grace artinya itu adalah sebuah kesenangan, sesuatu yang menyenangkan, sukacita. Kalau bahasa Inggrisnya adalah joy, pleasure, delight, sweetness, charm, loveliness gitu ya. Loving kindness, favor. Nah, itu semua adalah bagian daripada grace gitu. Jadi itu semua adalah grace. Nah, menariknya adalah arti kata dari bahasa asli daripada grace ini adalah charis ya, atau karis gitu ya. Dan karis ini disebut di dalam firman Tuhan itu sebanyak 170 kali lebih gitu ya. Jadi berarti kalau kita hitung mungkin Tuhan sengaja menulis segitu banyak, mungkin karena kita memerlukan kata ini mungkin setiap 2-3 hari sekali gitu ya. Kita membutuhkan kata ini setiap 2-3 kali sekali gitu loh.
Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, God's word says that we are saved by grace through faith, ya. Kasih karunia, melalui kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, ya, melalui iman kita di dalam Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena pekerjaan apapun, tetapi betul-betul kasih karunia dari Tuhan. Nah, kalau teman-teman boleh melihat gitu ya, kasih karunia yang Tuhan berikan itu nggak cuman sekedar ada, nggak cuman setengah ada, tetapi kasih karunia itu kasih karunia yang melimpah, ya. Coba, adakah teman-teman yang bisa membantu membacakan dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33? Biasanya terkenal kalau di tempat kita itu adalah Caitlin, tapi kesempatan masih terbuka bagi teman-teman sekalian. Ya, silahkan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33, bolehkah kita baca, teman-teman? Silahkan. Oke, aku baca ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Halo. Yes, amin. Ya. Cocok kok? Kisah Para Rasul 4 ayat 33, sorry tadi agak keputus ya. Iya, kalau tadi keputus sedikit. Oh, sorry. Apa ini udah jelas? Jelas, Paul. Silakan. Oke. Keulang lagi ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Yes, kasih karunia yang Tuhan berikan itu sangat melimpah-limpah, dan nggak cuma melimpah-limpah, tapi dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 26 juga dikatakan bahwa Tuhan sangat committed kepada kasih karunia itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kasih karunia ini sebetulnya suatu kata yang bukan memiliki hanya satu arti aja, tapi memiliki beberapa arti. Yes. Yes. Masih tersambung. Masih tersambung, tadi kayaknya ada yang say something, enggak ya? Belum. Mungkin Roh Kudus. Oh, Belum kok, oke. masih aman kok. Oke, thank you. Jadi ternyata kasih karunia itu bukan hanya kata yang berdiri secara sendiri, tetapi suatu kata yang memiliki arti yang cukup dalam dan luar biasa. Kita akan coba mempelajari arti daripada kata tersebut dulu ya. God's unmerited favor. God's unmerited favor adalah seperti kita mendapatkan sesuatu bukan karena kita punya jasa atau produk atau apa, tetapi kita diberikan. Nah, itu maksudnya God's unmerited favor. Sedangkan favor itu sendiri ya artinya adalah sebuah perhatian, ya, sebuah perlakuan khusus, ya, kemudahan, perlindungan, persetujuan baik di dalam bisnis, rumah tangga, dan dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kalau kita kadang suka menjadi orang kesukaan, itu juga adalah merupakan favor atau perkenanan. Nah, perkenanan itu datangnya tuh dari Tuhan, bukan karena kita mampu atau cakep. Teman-teman ngerasa nggak? Mungkin ada beberapa dari kalian pernah ngalamin, aku nggak tahu, boleh nanti share di sini kalau memang ada. Misalnya kenapa ketika kamu masuk ke dalam sebuah tempat, kamu merasa kamu diperlakukan khusus gitu ya. Entah misalnya apakah itu airport, apakah itu sekolah, atau seperti kayak orang melihat kamu kayak wah banget gitu, kayak kamu mungkin ini bahasanya seperti kayak mungkin anak presiden, dan kayaknya kamu diberikan perlakuan yang khusus gitu loh. Nah, itu adalah merupakan arti kata daripada favor. Nah, grace memiliki arti bahwa ada sebuah perkenanan Tuhan, dan kamu diberikan itu tanpa kamu memerlukan alasan apapun untuk membayarnya gitu loh. So it's given for you for free gitu ya. Nah, itu adalah God's unmerited favor. Apakah ada teman-teman di sini yang punya cerita bagaimana kalian diperkenan di hadapan mungkin ya suatu tempat atau pekerjaan kalian? Ada nggak? Silakan. Kalau ada boleh sharing sedikit ya. Kayaknya Kelvin Matias udah ngangguk-ngangguk nih.
Berarti ada cerita kayaknya nih. Silakan Kelv. Dikit aja deh kok ya. Boleh. Ini di pekerjaan lamaku sih, bukan pekerjaan sekarang. Dulu aku ingat aku pertama kali masuk ke satu dunia usaha yang baru, dunia telekomunikasi. Aku sama sekali nggak ngerti apa-apa sih. Tapi Ya. yang aku tahu, aku mau belajar dan aku harus ya terus berusaha kan. Aku cuma berdoa, Tuhan, aku nggak ngerti apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu Tuhan yang pimpin aku masuk sini. Aku minta perkenanan Tuhan untuk di sini. Ternyata Tuhan jawab gitu. Waktu 1 bulan pertama aku cuman kayak kayak adaptasi. Tapi masuk ke bulan selanjutnya 3 bulan, puji Tuhan waktu itu bisa memenangkan banyak gelar di sana. Sales terbaik, trainer terbaik, Cowok terganteng. enggak kalau itu enggak. Achievement terbaik. Semuanya serba terbaik gitu. Ketika aku menyerahkan itu semua ke Tuhan dan Tuhan ini bukan kekuatan hebatku, bukan hebatnya timku bisa jualan, tapi itu semua perkenanan Tuhan. Aku percaya itu memang Tuhan yang kasih. Dan ternyata ketika aku keluar dari tempat itu, ya Tuhan ambil lagi perkenanannya. Aku percaya sih ketika memang anak Tuhan yang minta dan kita hidup dari mata Tuhan sih kok ya Tuhan Ya. perhitungkan. Itu aja sih. Ada suatu firman Tuhan yang menarik, aku boleh bacakan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi buat kamu yang sampai hari ini masih nggak yakin, gue dapat ngasih kasih karunia, ada. Ya, ayatnya di mana? Efesus 4 ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Mungkin kalau ceritanya kepada Kelvin dia dapat banyak gelar gitu ya, karena memang sesuai dengan kemampuan dia. Tapi mungkin kalau untuk cerita yang lain kalian dapat makanan lebih banyak ya. Contoh kayak misalnya tukang martabak yang ada di Pluit biasa dibeli sama Cirika, nggak tahu kenapa begitu orang si engkok-engkok ini tiap kali kalau dibeli sama Cirika tuh bawaannya mau ngasih makanannya lebih banyak gitu loh. Makanya kalau sebut namanya aja kadang bisa dapat setengah porsi for free gitu. Dan nggak ada apa-apa gitu. Bukannya TP-TP tebar pesona atau kayak nggak ada gitu. Pokoknya suka aja gitu loh. Ya, bener. Makanya itu sebabnya kadang kalau aku lagi bawa martabak kembali ke China, lagi bawain teman-teman, kadang aku pesen gitu. Ya ini istriku sengaja mau beliin gitu. It's just happen gitu. Dan kadang di sini dikatakan bahwa unmerited favor ya, itu kadang bisa juga berarti percepatan guys. Jadi misalnya kalau secara seharusnya untuk kamu bisa mencapai sebuah tingkat jabatan tertentu, kamu harus melewati birokrasi yang berbelit-belit gitu ya, mungkin membutuhkan waktu berapa tahun gitu ya. Tapi ketika terjadi kasih karunia dari Tuhan, tahu-tahu bisa aja kamu langsung ya diberikan posisi kesempatan yang ada di posisi tertentu gitu loh. It could happen gitu, dan it's happen all the time gitu. Jadi ini adalah merupakan favor, sifatnya itu yang memang dari sisi yang Tuhan memang membukakan kepada kita semua. Tapi you know what, kelihatannya nggak cuma sekedar berhenti di situ, tapi ada juga arti yang kedua. Arti yang kedua ini jauh lebih mengagetkan kalau buat aku. Kenapa? Because grace is also a powerful grace. Bolehkah ada dari kita yang membaca Ibrani 4 ayat 16a ya? Ada nggak yang bisa membaca Ibrani 4 ayat yang ke-16a? Silakan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya, tahta kasih karunia. Jadi ternyata tahta ya, kasih karunia itu adalah sebuah sesuatu yang begitu powerful. Makanya di situ disebutkan ada kata tahta. Karena tahta itu identitas dengan kekuasaan, power gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Di sini dikatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya.
Kalau kamu baca secara perlahan, kamu akan menemukan bahwa actually ya kasih karunia Tuhan itu sudah diberikan kepada setiap kita ketika kamu menentukan bahwa kamu mengembalikan identitasmu kepada kebenaran firman, kepada identitas Kristus. Itu langsung terjadi sesuatu di alam yang nggak kelihatan gitu loh. So that is really powerful ya. Contoh gitu ya, ketika seseorang misalnya Ya, Kayaknya terputus ya. sepertinya Ko Martin terputus. Ya, tadi kita belajar ya. Yang pertama, grace is unmerited favor. Iya. Dari poin pertama aku udah ketegur sih. Mungkin kayak teman-teman sambil boleh reflect juga sambil kita continue to discuss further sama Ko Martin. Oke, mungkin kita beralih ke poin kedua karena Ko Martin udah tersambung lagi. ya kalau boleh tahu tadi kena berhentinya sampai kapan ya? When you start tentang discussing the power itself. Ketika kita tahu identitas diri kita di hadapan Tuhan, identitas kasih karunia itu langsung terjadi di alam yang nggak yang kelihatan. kita lihat. Yes. Oke, mantap. Kembali. Lanjut ya. Oke, udah kembali kok. Silakan. Sebentar, kayaknya disconnect. Oke, testing. Oke, kok sudah masuk kok. Ya, jadi sebagai salah satu contoh gitu ya, kita bicara tentang grace gitu ya. Bagaimana ketika seseorang dia diwajibkan ya, ketika kita ada di China kita tahu bahwa untuk bisa mendapatkan izin-izin tertentu tuh nggak gampang juga gitu ya ada di sana. Tapi aku pernah ngelihat bagaimana ketika sedang apply sebuah izin atau dokumen tertentu yang seharusnya kita bawa 3-4 dokumen lain, tiba-tiba itu bisa nggak dibutuhkan gitu loh. Nah itu adalah sebuah kasih karunia Tuhan yang juga terjadi di dalam kehidupan kita gitu ya. Ini apakah suaranya masih on? Yes. Oke, thank you. Nah, sekarang kita mau belajar gimana sih caranya kasih karunia itu bisa bekerja gitu ya. Karena ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama mengerti ya. Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Boleh nggak ada satu orang bacakan, sudah tertera di sini, ada di layar kita bersama. Apakah boleh ada yang membacakan? Oke, kok aku yang baca ya kok. Ya, Titus silakan. 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yes, jadi karena kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Jadi maksudnya apa? Kasih karunia itu akan membawa kita kepada pembenaran. Pembenaran yang akhirnya membuat kita itu bisa mengenal siapa Tuhan kita, gitu ya. By the way, tadi agak keputus, tapi aku nggak tahu. I'm just gonna say it again, gitu ya. Tahu nggak salah satu powerful grace itu apa? Ketika tahun 2020 kita semua ngalamin yang namanya adalah COVID gitu kan, dan bagaimana sulitnya untuk sampai hari ini masih belum ditemukan obat yang jelas. Kita baru dicoba divaksin dan vaksinnya pun belum bisa 100% menghalangi virus itu untuk masuk gitu. Tapi you know what, Bill Gates tuh ngomong gitu di tahun 2021 bahwa adalah sebuah hal yang keren banget ketika mereka menemukan justru orang-orang yang pada akhirnya sudah kena COVID varian tertentu yang setelah divaksin gitu ya, ternyata justru malah hal itu, jadi perpaduan antara vaksin dengan dia kena COVID varian tertentu gitu ya, itu malah bisa membuatkan imunitas tubuhnya itu lebih kuat gitu, dan itu yang bikin justru orang-orang nggak perlu takut lagi gitu. Jadi kayak itu keren banget gitu. It is really like grace, like semua orang berusaha untuk sehat, semua orang berusaha untuk do something gitu ya. Tetapi ternyata pada akhirnya yang menyembuhkan atau yang bisa ngelawan ya justru virus itu sendiri gitu. Jadi COVID datang,
lalu kemudian COVID itu juga jadi nggak COVID karena COVID lagi, gitu loh bahasa gampangnya gitu. Nah itu menarik banget gitu kan. Nah di sini dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan menyelamatkan itu sudah nyata. Jadi berarti grace akan membawa kita kepada justification. Justification itu artinya apa? Akan terjadi pembenaran di dalam kehidupan kita, guys. Jadi maksudnya apa? Ketika kita ketemu sama Tuhan, kita pasti cenderungnya ingin tinggal di tempat hal-hal yang benar, betul ya? Dan sebaliknya, kalau kita belum hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka kita pun juga akan sulit untuk mau mengkoreksi area tertentu dalam kehidupan kita. Jadi seperti kayak kita tuh harus pilih gitu loh. Kita nggak bisa kayak berdiri ada di tengah-tengah, tetapi kita harus memilih bagaimana memang kita mau dibenarkan secara keseluruhan dan kita betul-betul mau hidup mengikuti kebenaran Tuhan atau bagaimana gitu ya. Nah, coba ada yang bisa membacakan Roma 3 ayat 24? Silakan, Roma 3 ayat 24. Apakah ada yang bisa membacakan? Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Iya, betul. Boleh satu kali lagi, Bren? Agak keputus tadi aku. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yes, kita dibenarkan oleh karena salib Kristus. Kita dibenarkan oleh karena kuasa pembebasan di atas Bukit Kalvari. Ya, lalu ada poin yang kedua bahwa grace membawa kita kepada sanctification. Ya, anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi. Hidup bijaksana, adil dan saleh pada saat kapan? Sekarang ini, masa sekarang ini. Masa sekarang ini. Sekarang loh. Jadi berarti aku mau tanya, kalau kita bicara grace, berarti proses sanctification-nya, proses pengudusannya, itu berlangsung sampai sekarang nggak? Iya. Berarti akan ada proses yang bertambah lebih murni nggak? Iya. Pasti ada. Bertambah lebih kudus nggak? Iya. Berarti pertanyaan nggak, kalau kasih karunia itu tidak membuat kita lebih baik, lebih benar, lebih meninggalkan kefasikan, lebih meninggalkan keinginan duniawi, ya, lebih bijaksana. Seandainya kita nggak lebih bijaksana, lebih bodoh gitu misalnya, ya, lebih nggak adil dibalik gitu dari semua kata-kata ini, lebih kacau gitu kan. Berarti apakah kita menerima kasih karunia itu, guys? Enggak. Is that make sense? Ya, grace mulai dari justification. Oke, kita udah setuju. Tetapi kemudian ada proses yang membuat kita harus masuk di dalam pengudusannya. Itu sebabnya kenapa orang yang marahnya sejam, ya, ketika dia mengerti akan grace, kasih karunia ini sendiri, maka dia akan marahnya mungkin hari berikutnya 30 menit. Lalu mungkin hari berikutnya 25 menit. Lalu hari berikutnya mungkin 20 menit. Lalu hari berikutnya mungkin hanya 5 menit. Dan pada akhirnya nggak butuh marah sama sekali. Berarti ada proses perubahan. Ya, ini yang keren banget gitu loh. So, grace, we are talking about grace, is not only the justification, it's not only the sanctification, tapi juga ada proses yang ketiga, yaitu apa? Glorification. Sambil mengharapkan saat yang kita nanti-nantikan, yaitu waktu kemuliaannya tampak, kemuliaan Allah, dan juru selamat kita yang agung, Yesus Kristus. Jadi ternyata grace ini juga bisa membuat kita melihat masa depan kita, guys. Ini bisa membuat apa yang kita nanti-nantikan di depan kita, gitu loh. Itu makanya kita bisa punya alasan untuk glorify, ya, glorification. So that is what actually grace is, gitu ya. How grace works, oke? Nah, sekarang kita, bolehkah ada satu orang yang bantu aku 1 Petrus 1 ayat 13? 1 Petrus 1 ayat yang ke-13.
1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Tuhan Yesus Kristus. Diberikan kepada kita. Roma 5 ayat 21. Roma 5 ayat yang ke-21, silahkan. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yes, ada amin. Nah, cuman aku merasa bahwa beberapa dari kita masih belum yakin di proses sanctification-nya nih. Kayaknya mesti ditambah ya. Masih ngerasa beneran bisa nggak gitu ya. Aku masih ngerasa kayaknya beneran nggak? Bener guys. Oke. Kalau kurang kita tambahin firman Tuhannya. Silakan ada yang membacakan 2 Tesalonika 2 ayat 13. Silakan. Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. betul nggak? Dari mulanya kita dipilih untuk diselamatkan di dalam roh yang menguduskan. Berarti kalau misalnya Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, ada proses pengudusan nggak? Ada dong. Ada. Catat ya, jangan nanya lagi. Kayaknya masih kurang yakin. Oke, tambah lagi 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Grace ini adalah topik yang menarik sekali ya. Silahkan Natasha, 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dia membenarkan dan dia menguduskan dan dia menebus kita. Keren banget kan? Lihat ya, sama ya. Dia membenarkan, lalu dia menguduskan, lalu kemudian apa satu lagi? Menebus. Apa? Menebus. Dia menebus kita, ya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita kasih karunia itu perlu ada proses yang pada akhirnya membawa kita itu semakin bertambah keilahian kita di dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, terus tadi yang glorification kita sudah bahas lebih lanjut. Nah, sekarang apa sih yang bisa dilakukan oleh kasih karunia di dalam kehidupan kita, gitu ya. Yang pertama tadi kita semua juga sudah bahas sama-sama, powerful grace saves us, ya. Powerful grace saves us. Ada amin? Amin. Oke, silakan kita baca sama-sama Roma 5 ayat 8 ini. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yes, betul. Jadi Tuhan Allah yang sudah menunjukkannya lebih dahulu kepada kita, gitu ya guys ya. Lalu mungkin 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita. Ya. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Amin. So, maksud daripada powerful grace yang pertama adalah untuk menyelamatkan kita. Ya, Yohanes 3 ayat 16 kita semua tahu lah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu ya. Maka Dia memberikan anak yang tunggal gitu kan. Nah, kita semua udah hafal akan ayat ini gitu ya, Yohanes 3 ayat 16. Tujuan yang utama adalah untuk menyelamatkan kamu dan saya, Anda dan saya, gitu ya. Grace adalah sebuah pemberian yang dari Tuhan, sebuah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Tuhan, dan itu adalah sebuah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kamu bisa berpikir dalam konteks yang lebih gede lagi, dengan adanya kasih karunia ini, grace, itu sebetulnya adalah sebuah bukti bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberi sesuatu kepada kamu. Karena kamu tidak seharusnya menerima itu. Seharusnya John Newton, orang yang banyak dosanya,
yang dibesarkan dengan begitu banyak kekacauan emosi dan orang bad parenting dan mungkin violence gitu ya pada waktu itu ya. Seharusnya dia nggak mendapatkan kasih karunia untuk boleh berharap. Tetapi grace muncul dengan sebuah karya di dalam kehidupan kita semua, bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah yang kita percaya lebih dulu memberikan sesuatu kepada kita loh guys. Makanya seharusnya kalau kita mengerti hal ini, kita jadi orang yang nggak sulit untuk memberi tumpangan, memberi bantuan, memberi obat bagi yang sakit, ya. Bukan cuma hanya memberi masukan, memberi doa, tapi seharusnya kita memberikan dalam bentuk yang lebih konkret. Ya, silakan Kelvin. Kelvin udah mau menanggapi nih. Aku belajar sih ketika kita udah dapetin kasih karunia itu, kita juga punya sesuatu yang bisa diberikan itu yang sebenarnya itu berharga buat kita sih. Kayak misalkan Yes. kita punya uang 100.000, tapi ternyata ada orang yang butuh gitu. Misalkan teman kita belum makan, ya kita mau nggak bayar harga gitu. Aku rasa sebenarnya kasih karunia itu perlu disalurkan lagi ke orang-orang yang butuh, bukan cuma buat diri sendiri, itu namanya egois. Itu sih bagi aku sih kok. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan handphone, nanti boleh kontak ke Kelvin ya. Oke. Ya, tapi I mean you get the point ya. Maksudnya gini loh. Buat apa kita mengerti tentang Kristus kalau kita selalu bertanya-tanya sebenarnya buat apa ini? Actually, apa yang dia sudah berikan kepada kamu itu hadiah gitu loh. Itu udah pemberian lebih dulu gitu. Dan itu adalah sudah bukti karya Tuhan di dalam kehidupan manusia. Kalau kamu nggak bilang diri kamu manusia, ya udah nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita semua adalah manusia, berarti kita akan mengerti prinsipnya bahwa ini adalah sebuah karya Tuhan di dalam hidup kita yang undeniable. Why? Because God already given His life for us. Itu udah suatu gift. For what? Gitu loh. Pernah kepikiran nggak sih kalau kita jadi Tuhan gitu ya? Kan banyak manusia sekarang mau jadi Tuhan. Tapi bayangin kalau Tuhan yang beneran jadi Tuhan gitu. Ngapain gitu dia ngambil bentuk debu ya? Kalau dia bisa menciptakan berbagai macam planet dan begitu luar biasanya alam semesta, apa parallel world, apa segala macam gitu kan, kuantum fisik, apa. Nah, untuk apa dia mau memasukkan diri dia ke dalam bentuk manusia hanya untuk menebus dosa kita? Buat apa gitu loh? Itu kan sesuatu yang debu banget. Ya, kadang kita di sini yang belum jadi bos aja untuk cuci piring aja males. Gitu kan. Kadang kita belum jadi bos, beliin orang minum aja udah betul-betul tantangan gitu kan. Tapi bayangkan Allah Bapa mikirin kita. Nah, ini adalah sebuah prinsip loh guys. Jadi orang Kristen jangan hanya berpikirnya konsep hierarki dunia seperti segitiga begini. Tetapi Kristus berpikirnya itu justru dari bawah loh. Kita nggak berpikir selalu di atas. Tetapi kita selalu berpikir apa yang bisa kita lakukan dari bawah. Ini prinsip loh. Pernah kepikiran nggak sih lebih gampang nggak kalau waktu itu Yesus lahirnya sebagai bayi Herodes? Kalau dia lahir jadi bayi Herodes gitu kan? Aku tahu which is nggak mungkin. Tapi kita berandai-andai aja gitu loh. Maksudnya kenapa dia memilih kehidupan yang paling dasar, kehidupan yang paling nggak populer? Kenapa dia lakukan itu? Karena agar karya penebusan Kristus bisa dirasakan dari semua jenis kaum. Karena supaya karya penebusan Kristus itu bisa dirasakan oleh segala macam level orang. Gitu loh. Ya. Nah, ini makanya I hope kita bisa mengerti hal ini, powerful grace that saves us. Jadi, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita diberikan sesuatu lebih dahulu daripada Allah kita. Ya. Kita diberikan sesuatu lebih dahulu oleh Allah kita. Itu keren banget. Yang kedua, powerful grace is with us. Boleh bacakan 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 di sini. My grace is sufficient for you. Ya. Lalu kemudian 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 ini bisa dibaca sih. Ini bagus banget. Silakan. God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.
Do you coba diterjemahkan L. Ini ada beberapa yang nanya, wah ini kayaknya Inggris terus nih, saya kan orang Indonesia gitu kan. Coba diterjemahkannya tapi langsung dari bahasa Inggris ini ya, supaya terjemahannya lebih kena. Silahkan. Oke, silakan Ibu Kitlin. Gimana? 2 Korintus 9 ayat 8. Ya, terjemahannya langsung dari sini aja ya. Jangan ambil dari Alkitab, tapi dari sini langsung coba. Oh, Tuhan itu mampu untuk membuat kasih karunia itu berlimpah bagi kamu, supaya kamu memiliki kecukupan dalam setiap waktu, dan kamu bisa punya kelimpahan dalam setiap pekerjaan baik yang kamu lakukan. Amin. Berarti Tuhan memberikan kepada kita kecukupan dalam segala hal dan apapun yang kita lakukan. Ya, powerful grace adalah sebuah kondisi di mana memang kita nggak layak dan kita diselamatkan. Itu kita udah bahas itu dari tadi. Tetapi powerful grace adalah juga sebuah keadaan atau kemampuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita agar kita bisa melewati setiap hal tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada amin? Teman-teman sekalian, ada amin. Dia nggak cuma sekedar bertugas sebagai menyelamatkan, tetapi dia mengawal, guys. Kalau lo orang pada naik tol, kan ada yang disebut patwal tuh ya, patroli dan pengawalan tuh. Kalau kita dikawal pakai mobil itu nggak ada macet ya, tetap jalan dulu di depan gitu loh. Nah, ini adalah sebuah kemampuan di mana kita bisa melewati setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu adalah powerful grace ya. Tapi nggak cuma berhenti sampai situ, kita juga belajar ada transform. Apa itu dimaksud dengan transform? 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, silahkan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yes, dahsyat ya. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, makanya di sini kalau kita lihat bahwa kasih karunia Tuhan seharusnya mengubahkan kita, mengubah keinginan kita, mengubah motivasi kita, mengubah perilaku kita. Ingat loh, Musa di dalam Keluaran 3 ya, itu banyak nanya ya. Pertama dia komentarnya apa atau enggak. Nah, ini biasanya rada mirip dengan kita semua nih guys ya. Cara Musa jawab tuh biasanya rada mirip sama kayak kita. Yang pertama, waktu Tuhan bilang, aku percayakan untuk memimpin umatku untuk pergi ke tanah perjanjian gitu ya. Dia selalu nanya gini, who am I? Siapakah aku ini Tuhan? Ya, yang dia tanya pertama, who am I? Buka aja, kalau nggak percaya ayatnya. Keluaran 3 ayat 11. Dia nanya, who am I? Tapi nggak cuma begitu. Lalu dia udah lebih pintar sedikit. Ada lagi Keluaran 3 ayat 13. Tadi kan 11. Ayat 13 ditanya, who are you? Nah, mulai mempertanyakan Tuhan. Lu siapa nyuruh-nyuruh gua gitu kan? Yang pertama dimulai oleh who am I? Lalu yang kedua alasannya adalah who are you? Katanya. Tapi nggak cuma berhenti sampai situ. Keluaran 4 ayat 1 lebih canggih lagi. Udah nggak bisa salahin Tuhan karena Tuhan bilang, aku adalah aku. I am that I am gitu kan. Lalu kemudian muncul lagi ada alasan yang baru. Alasan yang baru apa? God, they won't believe me. Mereka nggak akan mempercayai aku Tuhan, gitu. Dimulai dari who am I, lalu kemudian who are you, lalu they don't believe me, they don't like me, gitu ya, istilahnya kayak gitu ya. Tapi kemudian nggak berhenti sampai situ juga. Ya, di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-13 dari Keluaran 4 dikatakan apa? Gua nggak jago. Aku ini nggak jago. Aku ini nggak bisa. Aku nggak bisanya tuh banyak gitu loh. Ya, I'm not good. Ngomong aja nggak bisa katanya. Aku ini nggak pandai bicara gitu loh. Nah, ditutup oleh ayat yang ke-13 ya. Coba sama-sama. Ada yang bisa bantu bacain mungkin Keluaran yang ke-4 ayat yang ke-13.
Apa dia bilang Tetapi di situ? Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Ya, jadi selalu ada 5 tahap ya. Pertama, siapakah aku ini Tuhan? Yang kedua, lu siapa sih Tuhan? Udah tahu Tuhan masih nanya lagi kan, lu tuh siapa gitu. Terus yang ketiga, percumalah, yang lain nggak bakal percaya gitu kan. They don't believe me, my friends won't believe me gitu kan. Lalu yang keempat gitu kan, gue nggak jago, bener gue nggak jago. Lalu yang kelima, utuslah orang lain, I'm out of this guys. Gitu. Is that make sense? Bukankah ini juga yang seringkali kita alamin ya? Makanya lihat banget ya, kalau kamu kita lagi baca firman Tuhan, kebetulan kita udah ngelewatin kisahnya si Musa gitu kan. Powerful grace transform us. Dengan kasih karunia, Musa berangkat loh ke Mesir, dan dia berangkat bukan cuman dia bawa kaki, tapi dia pakai imannya dia pakai kasih karunia Tuhan, faith and active faith dan juga grace ini ya, dan akhirnya dia berjalan dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Dia berjalan dengan signs and wonders. Is that make sense? Keren ya. Rada beda nih. Jadi grace sama faith ini memang satu paket, makanya FNG ya. Nah, kita udah belajar bahwa faith powerful grace save us, lalu powerful grace is with us. Lalu kita udah belajar bahwa powerful grace is also transforming us. Kita mau belajar lagi yang berikutnya. Powerful grace is also empower us. Ya, 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Boleh ada yang membacakan? Silakan. Dua Korintus 1 ayat yang ke-12. Boleh ada yang membacakan? Kekuatan. Ya. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Amin. Kekuatan kasih karunia Allah. Powerful grace is also empowering us. Masih ingat Gideon, guys? Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13 sama, rada mirip sama kayak Musa. Dia juga nanya gitu. Why God? Why? Kenapa Tuhan ini terjadi gitu ya? Ayat yang ke-15 Gideon juga bilang bahwa kaumku adalah kaum yang terkecil dari Israel dan Manasye. Ya, waktu Gideon lagi menghadapi raja-raja Amalek, raja-raja Midian, dia bilang nggak bisa lah. Ya, dia mempertanyakan, coba buka deh, Kelv, buka Hakim-Hakim 6 ayat 13, Kelv. Coba kita baca Hakim-Hakim 6, silakan, kalau ada yang udah dapat, Gavin boleh. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Sering nggak kita nanya gitu? Sering. Kenapa ini semua terjadi? Betul ya? Kenapa ini semua terjadi gitu? Kita nggak pengen gitu. Lalu kemudian ayat yang ke-15-nya, bro, turun dua ayat ke bawah langsung aja. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Yes. Dia bilang bahwa dia kaum yang terkecil kan? Dia bilang bahwa dia begitu banyak keterbatasan kan? Tetapi ketika dia mengerti akan kasih karunia ini, ya betul ya, Kelvin ya? Iya. Menurut kamu kenapa dia begitu, Kelv? Karena dia masih memandang diri dia sendiri, bukan memandang Tuhan yang besar. Iya. Kadang kita gitu suka sih. begitu juga ya, Kelv? Nah, saya sering. Kenapa gitu ya, Kelv?
karena kita belum begitu percaya sama Tuhan yang kita sembah sih. Kita mau masih ngelihat hal-hal yang di depan mata kita, karena Hmm. jadi pengennya yang instan aja. Padahal mie instan aja dimasak gitu. Jadi kita maunya mie kremes langsung gitu kok. Iya, puji Tuhannya Gideon akhirnya menang ya. Dia menang atas pemikiran dia yang nggak tepat ini. Dia berhasil menghapus false belief-nya dia. Dia berhasil menghapus asumsi-asumsinya dia. Dan pada akhirnya dia hanya membutuhkan berapa orang? Sampai. Apa ya? Dia hanya membutuhkan 300 orang aja dan dia menang melawan raja-raja Midian dan Amalek. Gitu ya. Be strengthened by the grace that is in Jesus Christ. It is good for the heart to be strengthened by the grace. Jadi kita membutuhkan kasih karunia ini yang bisa memberikan kepada kita kekuatan. Powerful grace empower us. Ketika kita sedang dalam situasi yang mungkin sulit, ya, keadaan nggak pasti, seperti Gideon nanya why this happen, why this, why that, gitu ya. Tapi you know what? Ketika kita mencoba memahami dari sudut pandang Allah yang juga sudah memberikan kepada kita hadiah lebih dulu itu, maka kasih karunia-Nya akan memberikan kekuatan, akan mentransferkan kekuatan kepada kita. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Powerful grace cover us. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Silahkan. Satu Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan menkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Meneguhkan, menguatkan, mengkokohkan. Tahu nggak? Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 33, dia listing semua penderitaan dia. Ya. Pertama, dia mulai begini, aku bacain ya. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Memang Paulus ini menarik banget ya. Dia warga negara Roma ya, tetapi dia orang Yahudi dan dia dari kecil itu belajar di Yunani gitu. Dia jadi bisa banyak gitu. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di penjara, lebih sering didera di luar batas. Kerap kali ada bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar batu, 3 kali karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam banjir bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, pihak bukan orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang, bahaya di tengah laut, bahaya dari saudara-saudara palsu, ada bahayanya juga. Lalu dia tulis, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian, dan tidak menyebut banyak hal lagi urusanku sehari-hari karena masih banyak urusan yang lain, ya, urusan untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah di atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Tuhan Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Yang menarik, setelah 2 Korintus 11, ya, dia berkata di dalam satu pasal setelah 2 Korintus 11, which is 2 Korintus 12, dia bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu dia tulis di bawahnya ayat itu, yang tadi kan ayat 9 ya, 2 Korintus 12 ayat 9, dia tulis di bawahnya apa? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Keren banget ya? Amin, amin. Keren banget kan?
Kalau kita merasa bahwa saat ini penderitaan kita yang paling besar atau paling sulit atau paling nggak ada tandingannya, lihat apa yang Paulus katakan bagi kita. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Powerful grace cover us. Kamu terlindungi. You are safe. Karena engkau diteguhkan, dikuatkan, dan dibangun. Cukuplah kasih karunia yang ada di dalam diri kita. Ada amin? Amin. Oke. Ya. Next, powerful grace ensure us. Ya. God and his grace is everlasting. Set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelations at Jesus Christ. Grace reigns through righteousness leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Jadi ada 6 hal. Ya, yang pertama tadi powerful grace save us. Dimulai dari karya terbesar pemberian itu dulu. Lalu kemudian powerful grace menemani kamu with us tiap hari. Lalu powerful grace transform us. Lalu powerful grace empower us. Lalu powerful grace cover us. Dan yang terakhir powerful grace ensure us. Maksudnya apa? Kita dipastikan atau diyakinkan akan dasar untuk kita melihat masa depan kita. Ketika kita nggak di dalam Tuhan, masa depan kita boleh nggak jelas, boleh nggak pasti, boleh. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 13, Roma 5 ayat 21, kita dipastikan tidak hanya terbatas kepada fisik, tetapi kita melihat masa depan kita jauh ke depan. So, aku mau sum up kayak begini. Kalau kita belajar minggu lalu, active faith is our part, then a powerful grace is actually God's part. Jadi kalau minggu lalu kita belajar, ya, boleh next slide. Jika kita belajar minggu lalu, active faith is our part, berarti powerful grace is God's part. Jadi makanya di dalam FNG ini ada 2 bagian, ya. Yang pertama adalah bagian kita, yang kedua adalah bagiannya Tuhan. Tuhan yang sudah mempersiapkan sinar matahari, ya, tanah, kita bagian yang menabur benih. Ketika benih itu kita tabur, maka matahari atau grace yang akan memberikan pertumbuhan. Ada amin? Amin kok. Oke, silakan. Aku selesai ya. Mari kita berdoa. Aku menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu, Tuhan. Seberapapun mereka bisa memberi, Kau lipat kali gandakan di kas di sisi. Seberapa mereka bisa memberkati di sisi, Engkau melipat kali gandakan. Karena Engkau yang mampu membuka tingkap langit. Dan mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang di sini, maupun yang tidak ikut, hidupnya berkekurangan, tapi berkecukupan dengan kebutuhan mereka. Ampunilah kami yang tidak peka terhadap kebutuhan jemaat-Mu ini. Kami hanya melakukan apa yang menjadi minimal kami lakukan, bukan maksimal. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau bagi kalian berpikir hanya memberi uang untuk keliru, memberi waktu, memberi komitmen, memberi hati kalian, aku mengucap syukur Tuhan. Menjadi bagian dari BCC. I love them very much. I love Pastor Rika, Pastor Martin, Jeremy, Alesha, dan tim inti,
Kau memberkati Tuhan, Kau memberkati. Dan apapun yang mereka butuhkan, mulai malam hari ini, kami menyebut Engkau Jehovah Jireh, Allah yang selalu mencukupi kebutuhan kami. Angkatlah semua kekhawatiran, keraguan. Kau ganti dengan iman. Tuhan, buktikan dan tunjukkan bahwa firman-Mu malam hari ini akan menjadi kenyataan. Di hari esok, lusa, bahkan minggu depan atau bulan ini Tuhan, buatlah mukjizat sekecil apapun, agar setiap kami memiliki pengalaman iman tentang hidup berkecukupan, tentang benih yang disediakan bagi penabur. Benih nggak pernah disediakan bagi orang yang malas. Benih selalu disediakan bagi orang yang mau menabur, yang mau memberi. Itu firman Tuhan. Siapa yang tidak mau memberi, Tuhan tidak kasih benih. Malam hari ini Tuhan, aku tidak sedang memotivasi supaya mereka memberi perpuluhan atau berkat pada bisnis. Tidak. Malam hari ini poinnya Tuhan. Aku mau menyadarkan gak perlu khawatir tentang masa depan. Karena kekhawatiran sehari cukup sehari. Hari ini kami gak perlu iman. Besok Tuhan kami perlu iman. Untuk minggu depan kami perlu iman. Untuk tahun depan kami perlu iman Bapak. Because we cannot see the future. Only you, my hope, my faith, my certainty. Your faithfulness is my confidence. Your promise make me strong. Thank you, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen. Thank you. Thank you, Pak Yakub. Thank you, Pak Yakub. Pak Yakub. Wow, Wah, luar biasa El ya. that's so amazing ya. Tadi Ko Martin juga sempat bilang gitu, if active faith is our part, then powerful grace is God's part. Tadi kita belajar gitu, kayak it's God's part that He saves us. Dia yang selamatin kita, Dia yang sertain kita, Dia yang lindungin kita, ubahin kita, empower kita, kasih kita kepastian. It's God's part, and it's so good gitu, kayak Tuhan menyayangi Paul ya, sampai kasih kita that kind of grace gitu. Tapi ada juga bagian kita, tadi juga diteguhin lagi sama Pak Yakob, bagian kita adalah percaya dengan iman. Iman adalah pada saat kita nggak ngelihat, terus kita percaya. Sometimes we want everything tuh supaya kayak bisa kita tahu semua detail, udah terjadi, kita udah luar biasa lebih gitu, baru kita memberi. Tapi iman itu pada saat justru dibutuhkan pada saat kita nggak melihat. Tadi I think it's a question for us to bisa bareng-bareng ponder together ya, kayak seberapa besar sih kita percaya sama firman yang kita udah hafal, Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan indah bagi hidupku, kayak seberapa sebenarnya kita percaya. Tadi waktu Pak Yakob tanya, kita mau hidup berkecukupan atau berlebihan? Ya, jadi it's a question for us to, we can sit down and then kayak be honest to ourselves. Sebenarnya, do we really believe the ayat-ayat yang kita selama ini hafal? Apakah kita benar-benar percaya bahwa I'm okay kok hidup berkecukupan, dan aku tahu kok Tuhan pasti mencukupkan aku. Dan mungkin teman-teman yang terberkati boleh kasih reaction-nya, afirmasinya, atau kemuliaan kita kembaliin ke Tuhan ya, kita kasih reaction. Meanwhile, aku juga mau undang buat Ko Martin untuk boleh pimpin kita dalam doa tutup dan juga doa berkat. Oke, baik. Mari kita sama-sama satukan hati kita ya. Luar biasa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami belajar banyak. Engkau juga berbicara melalui salah satu hamba-Mu, Pak Yakob, yang juga sudah meneguhkan apa yang kami lakukan. Biarlah semangat kekeluargaan di dalam BCC Family, kerohanian kami
bisa betul-betul juga semakin bertumbuh. Dan kalau Tuhan juga memang sudah taruh visi, Kisah Rasul 1 ayat 8, tahun di mana kami menerima kuasa Tuhan dan menjadi saksi Kristus, kami boleh melihat bahwa hal itu terjadi di antara kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang berada di berbagai tempat pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita semua boleh menerima kuasa. Kuasa itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ada pikiran-pikiran yang salah, false belief kita itu juga boleh kena breakthrough Tuhan Yesus. Kuasa juga untuk menyembuhkan, kuasa juga untuk memberikan pengaruh, kuasa juga untuk membangkitkan iman yang sedang terkubur, kuasa juga untuk membuat kita bisa menghardik roh-roh jahat yang ada di dalam pikiran kita. Saat ini aku berdoa bagi teman-teman yang juga mulai, bagi teman-teman yang merasa bahwa ada pikiran-pikiran yang gak enak, boleh taruh tangan kananmu di atas belakang kepalamu. Kita berdoa sebentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan semua pikiran yang bukan daripada Tuhan, semua pikiran-pikiran yang membuat lelah, capek, yang muter-muter, kami cabut, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya pikiran yang benar, pikiran yang sedap untuk kita pikirkan, pikiran yang mulia, kebenaran, itu yang boleh kita pikirkan secara terus-menerus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa biarlah kita juga boleh menjadi orang-orang yang juga boleh menjadi saksi Kristus. Dan malam hari ini menjadi malam yang spesial, karena ini adalah malam di mana titik awal kebangkitan iman kami. Kami belajar mengenai faith, kami belajar mengenai active faith, kami belajar juga mengenai grace, kami juga belajar tentang powerful grace. Dan ketika kami melakukan bersama-sama, it's about God's side and our side, it's about God's part and our part. We work together on this. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang begitu bermakna, kehidupan yang penuh, kehidupan yang begitu indah, dan kehidupan yang begitu luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh berkati satu persatu daripada kami selama sesi yang ada. Jika ada hal-hal yang ditegur, Roh Kudus juga boleh yang memberikan lebih dalam lagi pemahaman, lebih dalam lagi pengertian di antara kami, agar kami boleh terbuka, mata rohani kami boleh semakin terbuka. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan istirahat, kami akan tidur, berikan juga kami waktu istirahat yang terbaik. Kami boleh recharge kembali sehingga besok kembali boleh beraktivitas. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita boleh angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai teman-teman semua mulai hari ini sampai Maranatha. Mari terus bangkitkan imanmu dan terimalah kasih karunia yang sepenuhnya daripada Tuhan. In Jesus name sama-sama kita katakan amin. Shalom BCC Family, semoga setiap dari kita terberkati melalui firman yang baru saja kita dengar. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan dan menaati firman Allah. So yuk kita mau praktek firman hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mau encourage untuk kita sama-sama follow Instagram account dan YouTube account dari BCC, agar setiap dari kita boleh terus diperlengkapi dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Buat teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, maupun komunitas untuk bertumbuh, jangan tunda-tunda lagi ya. Langsung DM ke Instagram account kita atau melalui alamat email yang tertera. See you again very soon. Tuhan Yesus memberkati.